Shalom, apa kabar? Kita berjumpa lagi di Aku Tahu Channel di Pendidikan Agama Kristen untuk kelas 6. Bapak berharap semuanya sehat, amin. Kita akan melanjutkan pelajaran kita di saat ini, yaitu di bab 11, tokoh Alkitab dan melayani sesama. Ya, tokoh Alkitab yang ada dalam kitab, di dalam melayani sesama. Saat ini kita akan masuk di part 17 tentang Yesus. Ya, berarti saat ini kita belajar tentang tokoh yang bernama Yesus yang ada di dalam Alkitab. Seperti biasa, anak-anak Bapak mengingatkan supaya anak-anak mempersiapkan peralatan tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting dalam pelajaran ini. Baik, mari lipat tangannya, kita akan berdoa, tutup matanya. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, waktu yang Allah berikan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan belajar apa yang kami harus belajar pada saat ini, mengenal tokoh dalam Alkitab. Lanjutkan pelajaran kami. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kami hikmat pengetahuan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita lanjutkan pelajaran kita. Seperti biasa, ketika kita memulai pelajaran kita akan membaca Alkitab. Ya, mari buka Alkitabnya. Yohanes 6 ayat 9 sampai dengan 11. Yohanes 6 ayat 9 sampai dengan 11. Anak-anak boleh mengambil Alkitabnya dan buka Alkitabnya. Yohanes 6 ayat 9 sampai 19. Kita baca bersama-sama dengan bersuara ayat 9 dulu ya. 1, 2, 3. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ini perkataan murid Yesus ya. Ayat 10, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ayat 11, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Nah, sini kita melihat bahwa cerita sebenarnya pada saat itu Yesus dan murid-muridnya melayani. Ya, banyak orang mengikuti mereka. Mereka pergi ke gunung, ke bukit, ya, menyeberangi danau. Selalu banyak orang yang mengikuti mereka. Pada saat itu mereka sedang melayani banyak orang. Ke tempat mereka pergi ke tempat yang sepi, orang itu pun ikut. Nah, ternyata kejadian itu sudah mungkin harus mereka makan. Ternyata tidak ada makanan, tidak ada yang berjualan. Yesus menyuruh mereka untuk duduk. Ya, dan kita melihat ketika Yesus bertanya, adakah makanan di antara kamu? Tidak ada. Yang ada hanya apa? Ada seorang anak membawa 5 roti dan 2 ikan. Nah, di ayat 11 dikatakan, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Kalau kita melihat, 5 roti dan 2 ikan, di sini dikatakan, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Belum termasuk di sini perempuan. Nah, pada saat itu biasanya laki-laki yang masuk di situ, mereka itu adalah orang yang sudah dewasa, tidak termasuk anak-anak. Berarti yang makan di situ bisa kira-kira lebih dari 7.000. Kenapa? Karena laki-laki saja dikatakan di sana 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, mujizat di sini terjadi, 5 roti dan 2 ikan. Mereka bisa makan kenyang, bahkan sisa 12 keranjang. Nah, ini firman Tuhan pada hari ini. Kita akan lanjutkan pelajaran kita ya. Kita dengan sambungan tadi, 5 roti dan 2 ikan. Nah, apakah dengan hanya 5 roti, Yesus bisa memberikan makan 5.000 orang lebih itu tadi? Dengan 5 roti. Sebenarnya bisa. Ini 6, tapi ini lambang roti. Sebenarnya bisa Tuhan lakukan. Terus apakah dengan hanya 2 ikan
orang-orang sebanyak itu bisa makan? Tuhan kasih? Bisa. Tapi kenapa harus 5 roti dan 2 ikan? Sebenarnya tidak ada penafsiran yang lain ya anak-anak ya. Tapi memang kenyataan anak itu sedang membawa 5 roti dan 2 ikan. Kenapa roti dan 2 ikan? Ya, karena makanan mereka pada saat itu adalah roti, bukan nasi. Kalau kita di Indonesia makanannya nasi. Mungkin pada saat itu, kalau itu kejadian di Indonesia, maka anak ini akan membawa apa? Nasi ya, mungkin nasi sebungkus, atau ikan, lauk pauknya. Tapi pada saat itu, memang di sana makanan mereka adalah roti ya, dan ikan. Minumnya mereka biasanya anggur. Ya, tapi kalau di kita, kalau pesta biasanya ya nasi, ada lauknya dan ada minumnya yaitu air putih. Tapi kalau mereka biasanya anggur. Nah, apakah mereka makan sambil minum anggur ya? Kita tidak tahu. Tapi makanan mereka biasanya roti dan anggur ya. Nah, sebenarnya tanpa ada ikan pun Yesus bisa memberikan mereka makan lebih dari 5.000 itu. Atau hanya ikan pun Tuhan Yesus bisa lakukan. Atau jika memang ini tidak ada, Yesus pun bisa melakukan mujizat yang lain di situ ya. Nah, tidak sengaja tapi jadi tokoh. Ini kan tadi kita belajar pada saat ini tentang tokoh-tokoh dalam Alkitab. Tapi di sini anak ini tidak sengaja dia membawa roti itu jadi tokoh. Sebenarnya hanya itu yang dia lakukan, tidak sebanyak yang diberikan oleh tokoh-tokoh Alkitab yang lainnya. Tapi hanya pada saat itu dia jadi tokoh, cuma hanya memberikan 5 roti dan 2 ikannya, dia jadi tokoh dalam Alkitab ini. Ya, perhatikan, ini gambar ilustrasi anak ini membawa makanannya. Ini loh Tuhan, ini loh Yesus, ini roti dan 2 ikan yang dikasih mama saya. Gitu, kira-kira ya. Nah, apakah anak ini sengaja membawa roti dan ikan untuk terjadi mujizat? Jadi, supaya nanti terjadi mujizat, aku bawa roti dan 2 ikan ini ya. Apakah itu sengaja? Sebenarnya tidak sengaja. Anak-anak ya. Atau, apakah orang tua anak ini sengaja memberikan roti dan ikan agar terjadi mujizat? Tadi kan, apakah anak ini sengaja? Atau yang kedua, apakah orang tua anak ini sengaja memberikan roti dan ikan ini agar terjadi nanti mujizat? Ketika engkau mengikuti Yesus, ini roti dan ikan, supaya terjadi mujizat nanti. Siapa tahu mereka nggak perlu makanan. Enggak. Sebenarnya ini adalah perbekalan buat anak ini sebenarnya ya. Atau apakah dengan roti dan ikan maka terjadi mujizat? Enggak juga. Tanpa ada roti dan ikan ini pun Yesus bisa melakukan mujizat. Ya. Jadi tanpa ada roti pun yang dibawa anak ini sama ikan yang dibawa anak ini, Yesus bisa melakukan mujizat. Yang mujizat yang lain kita nggak tahu. Yesus penuh dengan mujizat. Nah, mujizat terjadi ketika terjadi sesuatu yang tidak pernah terpikirkan. Jadi jangan kita berharap mujizat itu ketika semuanya berjalan dengan baik. Mujizat terjadi ketika terjadi sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Contohnya, ada yang sakit, didoakan sembuh. Tapi kalau dia sehat-sehat aja, didoakan sehat, ya itu bukan mujizat. Atau dia banyak uang, didoakan banyak uang, ya itu bukan mujizat, itu memang ada uangnya. Tapi ketika dia berdoa tidak ada uangnya, tapi Tuhan memberikan lewat yang lain, ada uang, itu yang disebut dengan mujizat. Jadi mujizat terjadi ketika terjadi sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Ketika terjadi sesuatu hal-hal yang tidak pernah terpikir, itulah yang disebut dengan mujizat. Anak ini membawa makanan sebagai perbekalan dan memberikannya kepada yang dia percaya, yaitu Yesus. Dia percaya bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat. Ditanya, apakah ada makanan di antara kamu? Sebenarnya anak ini bisa nggak menyembuhkan makanannya? Karena diberikan orang tuanya. Supaya dia bisa makan nanti. Bisa, sangat bisa. Ketika dia ada di tasnya, ketika ditanya, apakah kamu bawa makanan? Bisa aja nggak, saya nggak bawa makanan. Yang hatinya, untuk bisa dimakan nanti. Tapi tidak, dia dengan polos, dengan ketulusannya, dia mengatakan, saya ada 5 roti dan 2 ikan.
Maka di sinilah mulai terjadi yang disebut dengan ketokohannya dia di sini. Anak ini menjadi sarana Tuhan untuk terjadi mujizat. Ya, tadi saya katakan, bahwa Yesus bisa melakukan mujizat, ya, memberikan 5.000 orang tadi lebih dari 5.000 orang lebih tadi itu bisa, sebenarnya Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat untuk memberikan mereka makan. Tapi dengan melalui anak ini, Yesus memakainya sebagai sarana untuk terjadinya mujizat. Yesus biasanya melakukan mujizat pakai dengan sarana. Contohnya, masih ingat anak-anak terjadinya Yesus mengubah air jadi anggur. Yesus juga bilang, ada tempayan itu kosong, tiba-tiba ada air. Enggak. Yesus tiba-tiba ada anggur. Enggak. Yesus menyuruh mengisi air. Lah mujizat. Yang lain ketika Yesus menyembuhkan orang yang tidak bisa berbicara, Yesus mengambil dari tanah, dia gosok gitu kan. Apakah matanya juga ada. Yesus bisa memakai dengan sarana, bisa dengan langsung terjadi. Ya, banyak cara Tuhan Yesus melakukan mujizat. Lewat ini Yesus menggunakan atau mengadakannya dengan keberadaan anak ini. Anak ini menjadi tanda, bahkan banyak lagu 5 roti dan 2 ikan banyak dibahas di sekolah minggu, di khotbah, ya anak-anak ya. 5 roti dan 2 ikan ini banyak sekali ilustrasi yang bisa dilakukan. Nah, anak ini dikenal di dalam Alkitab ketika dia dengan tulus hati melakukan. Sebenarnya dengan sengaja atau dia tidak niat supaya dia terkenal, tidak. Memang dia tulus hati, ya. Dengan tulus dia memberikan 5 roti dan 2 ikan tadi. Nah, seperti biasa anak-anak, saatnya untuk like dulu video ini, dan jangan lupa nanti di subscribe yang belum, terus dibagikan ke saudara-saudara yang lain. Ya, bentuk pelayanan kita. Mari dukung pelayanan ini agar tetap berkembang, dan ada masukan-masukan silakan dituliskan di kolom komentar ya anak-anak ya, supaya Bapak juga bisa mengembangkan channel ini. Kita lanjut. Tokoh berikutnya, siapa kira-kira? Ya, Yesus. Siapakah yang tidak mengenal ketokohan Yesus? Hampir seluruh dunia pernah mendengar nama Yesus. Hampir, ya. Ada juga yang belum mengenal, ya. Ada yang mengenal Jesus, ada yang mengenal Yesus, ada yang mengenal Isa, ya. Jadi banyak orang mengenal namanya, berlainan sebutan, ya. Tapi tetap ujung-ujungnya adalah Yesus. Hampir semua orang mengenal Yesus. Ya, ada yang mengakui dia adalah seorang nabi, ada yang mengakui bahwa dia adalah seorang rasul, ada yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, hampir semua orang di dunia pernah mendengar namanya lewat apa? Lewat pemberitaan Injil dari para pendeta, para misionaris, dan bahkan jemaat-jemaat yang saling memberitakan Injil. Ya, ada juga melalui medsos, ada melalui media cetak, ada melalui buku. Macam-macam cara orang memberitakan Injil, orang mengenal Yesus. Ya, anak-anak pasti pernah, contohnya buka Facebook, ada tentang penginjilan, ada tentang ibadah, ada tentang renungan. Itu salah satu cara untuk mengenalkan Yesus. Atau lewat WA, TikTok, ya, macam-macam. Nah, Yesus menjadi tokoh di dunia ini yang sangat berpengaruh. Kenapa? Nanti Bapak jelaskan. Ya, Yesus menjadi tokoh di dunia ini yang sangat berpengaruh. Yang kedua, kenapa Yesus menjadi tokoh yang berpengaruh? Karena kehadiran Yesus menjawab masalah hidup manusia. Dia punya masalah hidup, contohnya dosa. Yesus datang mengampuni. Ya, orang sakit, Yesus datang menyembuhkan. Apalagi banyak Yesus lakukan menjawab pergumulan manusia. Ya. Nah, hingga saat ini pengikut Yesus terbanyak dari semua kepercayaan yang ada di dunia. Orang yang mengenal Yesus lebih banyak dari semua kepercayaan yang ada di muka bumi ini. Nanti Bapak tunjukkan. Ya. Nah, ini.
Berikut populasi agama di dunia yang diambil pada tahun 2020. Jadi anak-anak kita melihat ya orang-orang yang memeluk agama atau tidak memeluk agama di dunia ini. Yang pertama, yang terbesar di dunia ini yaitu agama Kristen, baik Protestan, Katolik maupun Ortodok. Ya, Kristen dengan jumlah pengikut 2.382.750.000 ya pengikut yang ada di dunia ini. Jadi 2,3 M. Yang kedua, agama Islam dengan jumlah pengikut 1.907.110.000 ya. Yang ketiga, tidak bervariasi pada agama dengan jumlah pengikut. Berarti ini tidak percaya akan adanya Tuhan. Ya, tidak percaya dengan adanya Tuhan, berarti ateis. Sebanyak 1.193.750.000 ya pengikutnya. Yang keempat, Hindu dengan jumlah pengikut 1.161.440.000 ya, banyak juga ya pengikut Hindu ya, adanya di paling banyak itu di India. Nah, sedangkan yang kelima, agama yang terbesar itu adalah agama Buddha dengan jumlah pengikut 506.990.000 pengikut yang ada di dunia ini. Lalu selanjutnya, agama rakyat dengan jumlah pengikut 429.640.000 ya. Ini agama rakyat ini bisa dikatakan agama-agama suku ya. Di Indonesia ada juga ini, ada banyak di daerah-daerah tertentu agamanya. Nah, yang ketujuh, agama lain dengan jumlah pengikut 60.990.000. Ini agama lain ini contohnya agama kecil ya, agama-agama kecil itu ada di Jepang ya, Taiwan, negara-negara lain ada. Tidak termasuk di agama ini mereka. Mereka percaya adanya Tuhan, tapi tidak di antara agama yang ini. Ini agama ini 1, 2, 3, 4. Ya, mereka tidak di situ, tapi mereka percaya dengan agama suku-suku kepercayaan mereka sendiri. Nah, yang terakhir, agama yang terkecil itu sebenarnya agama Yahudi yang ada di Israel. Ya, mereka bedanya dengan Kristen itu mereka tidak percaya adanya Yesus sebagai Tuhan. Mereka masih belajar tentang Taurat, Perjanjian Lama. Ya, di Indonesia itu ada di daerah Sulawesi agama Yahudi. Jumlah pengikutnya 14.660.000 orang. Nah, di sini kita melihat bahwa Yesus adalah tokoh sepanjang zaman yang diakui di dunia ini. Ya, dengan ketokohan Yesus itu, dia apa? Apa yang ketokohan Yesus itu apa? Dia lahir, ya. Dia datang untuk melayani manusia. Dia melakukan mujizat. Dia rela mengorbankan dirinya, ya, dia disiksa, disalibkan, dan ketokohan Yesus dia bangkit dan naik ke surga. Itulah ketokohan Yesus, ya. Nah, apakah anak bisa jadi tokoh? Semua orang bisa menjadi tokoh, ya, menjadi panutan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah kamu dikenal karena yang baik atau yang tidak baik? Tergantung kamu sendiri. Jadi ketokohan kita itu apakah mau dikenal baik atau tidak baik? Tergantung sikap dan perbuatan seseorang. Ya, Yesus kita melihat bahwa tokoh Yesus, dia lahir ke dunia, dia rela mengorbankan dirinya, bahkan dia mati dan bangkit. Itulah ketokohan Yesus yang melayani. Bahkan tokoh-tokoh Alkitab juga gitu kita melihat. Ya, di sini kita bisa melihat tokoh-tokoh. Nah, semoga anak-anak diberkati dengan pelajaran kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati.